Shalom teman-teman. Ya, apa kabar di minggu keempat Juli ini di tanggal 26? Gimana kabarnya? Apakah semuanya sudah bosan di rumah? Pasti udah pada bosan ya di rumah ya. Tapi jangan jangan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol yang sudah disediakan sama pemerintah, supaya kita juga sama-sama bisa jaga. Mungkin kita nggak tertular, tapi mungkin bisa orang lain yang tertular, ya kan? Jadi kita sama-sama jaga. Dan siapa di antara kalian yang juga sudah rindu untuk bareng-bareng kebaktian bersama-sama? Iya, sama. Saya juga rindu untuk bisa kebaktian bareng sama kalian juga. Tapi kita hari ini kita masih melakukan ibadah online. Jadi kita mau sama-sama, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama, kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau mendengarkan Tuhan bersama di hari ini. Semoga hari ini boleh benar-benar jadi hari yang akan mengubahkan hidup kalian. Yuk sama-sama kita ambil waktu sejenak buat kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, untuk segala mujizat-Mu Tuhan yang terjadi dalam 1 minggu kemarin ya Bapa. Sungguh Tuhan itu menjadi satu anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih juga untuk saudara. Terima kasih juga untuk teman Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan untuk datang. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kuasai kami. Masuklah dalam hati kami Tuhan. Kami undang kuasa-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta kami berdoa. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini boleh terjadi atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari teman-teman, kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini. Kita ungkapkan kerinduan hati kita untuk kita boleh bertemu dengan Dia. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Allah Rohku selalu dalam hidupku.
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya, di waktu-waktu ini Tuhan kasih kita banyak waktu untuk kita boleh di rumah, kita boleh punya waktu banyak untuk memikirkan benar-benar kondisi kita sekarang ini ya teman-teman. Banyak waktu kita punya bisa spend, kita punya banyak waktu kita bisa pakai benar-benar untuk tanya kondisi diri kita gitu ya. Bahkan sampai banyaknya waktu kita bisa loh mikirin teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Apa kondisi mereka, apa yang lagi mereka butuhkan. Kita bisa loh punya waktu untuk itu gitu. Karena esensinya melayani itu bukan cuma apa yang ada di gereja, spend waktu di gereja, enggak. Tapi melayani itu bisa jadi kamu mengasihi, kamu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kamu pakai waktu yang kamu punya untuk melayani, untuk mendengarkan mereka. Itu juga melayani. Bahkan mengasihi, melayani itu tadi ya, itu bentuknya bisa macam-macam loh. Bisa jadi dengan menegur teman kita, itu membantu mereka untuk melihat. Tapi bisa jadi juga apa yang kita coba, apa yang kita pikirkan itu baik, kita berikan kepada mereka belum tentu jadinya baik, diterima dengan baik. So aku hari ini di tema hari ini, love the person not the talent. Kita mau sama-sama refleksikan gitu ya. Sebenarnya waktu kita melayani mereka, waktu kita bilang, Tuhan aku mau melayani nih. Apakah kita benar-benar mendengarkan mereka, melayani mereka dengan kesungguhan hati kita? Apakah itu benar-benar apa yang mereka butuhkan? Ataukah kita hanya melakukan sebuah agenda aja? Aku yakin banyak dari kita juga pernah ngalamin hal yang sama. Kita pengennya berbuat sesuatu untuk mereka, ternyata nggak kayak gitu. Ternyata mereka tidak merasa dilayani ketika kita berbuat demikian. Aku yakin kita pernah melakukannya. Sebenarnya apa yang salah? Yang salah adalah ketika kita pakai cara pandang kita untuk mengasihi mereka. Maukah kita sekarang ini, saat ini, untuk benar-benar diam dan tanya kepada diri kita masing-masing? Kita mau dengarkan apa yang mereka bilang. Kita mau tangkap apa yang mereka katakan.
Karena dari perkataan mereka itu sebenarnya ada sesuatu hal yang mendorong mereka untuk berbicara demikian. Entah itu takut, entah itu khawatir, entah itu putus asa, entah itu kekecewaan yang mendalam, entah itu hati yang belum bisa mengampuni. Kita spend yuk waktu sebentar. Kita mau pikirkan teman-teman kita 1-2 aja, gak usah terlalu banyak. Kita mau benar-benar refleksikan dalam diri kita. 2 teman kita ini sebenarnya lagi butuh apa? Apakah kita sudah cukup untuk mendengarkan mereka? Ataukah kita hanya sebagai teman pelayanan saja, teman gereja saja, teman melakukan agenda saja? Yuk kita sama-sama ambil waktu teman-teman. Kita mau tanyain ke dalam diri kita, apakah kita benar-benar mengasihi mereka, melayani mereka seperti Yesus melayani mereka? Ya kita ambil waktu sejenak. Tuhan, kami mau Tuhan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami punya kesempatan untuk kami boleh connect kembali Tuhan dengan teman-teman kami yang mungkin secara fisikal kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka sekarang ini, tapi kami mau melayani mereka Tuhan. Dan satu hal ya Bapa, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Jikalau sampai hari ini Tuhan, kami tidak mampu untuk mendengarkan suara hati mereka ya Bapa, tapi hanya kami melakukan agenda kami. Kami hanya memberikan apa yang kami tahu kami bisa aja, tapi tidak mau mendengarkan mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bereskan apa yang sedang membelenggu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk mendengar apa yang mereka butuhkan Tuhan. Bereskan apa yang ada di dalam hati kami ya Bapa. Patahkan seluruh belenggu ini ya Bapa, supaya kami boleh mendengarkan mereka dengan baik Tuhan. Mendengarkan teman-teman kami dengan baik di setiap keluh kesahnya. Dan kami ingin melayani semua umat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau hanya Engkau Tuhan yang mampu Tuhan mengubahkan hati kami, dan kami boleh mendengarkan Tuhan segala keluh kesah dunia ini Tuhan. Dan dengan kekuatan-Mu juga ya Bapa, Engkau yang akan memberikan kekuatan kami Tuhan, Yesus, untuk melayani para umat-Mu ya Bapa, untuk melayani teman-teman kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. On the floor, and let my faith be strong, powered by your grace abundant.
so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I live. Name be honored. Let me enter in your place with all the weak and strong, young and old, the rich and poor and tired soul. Leave my worries on the floor and let my faith be strong. It's power by the grace abound and love so strong. Now I lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I live. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, my defender, your name be honored as long as I live. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I live. Teman-teman, kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah kita terambil dari Roma 6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh berikan salam damai buat saudara kita mau berikan salam damai buat orang tua kita. Dan kita sama-sama yuk, kita mau nyanyikan satu lagu sesuai dengan apa yang tadi ada di Roma 6 ayat yang 23. Kalau karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mau benar-benar minta hidup kita diperbaharui. Kita mau hidup
Tidak dengan cara yang lama, tidak pakai cara kita tidak pakai agenda kita, tapi kita mau dengarkan. Kita mau jadi seperti Yesus, melayani dunia ini. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan Jadi Sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Sekali lagi kita nyanyikan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau melayanimu, ku mau jadi sepertimu. Mari saudara kita satukan hati, kita masuk dalam doa memohon pencerahan dari Tuhan supaya kita bisa memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan satu permohonan, ubah hati kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin seperti Engkau. Karena itu kami membutuhkan pencerahan daripadamu, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melihat apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Dan pada akhirnya pemahaman itu mengubah kehidupan kami. Semakin hari semakin seperti Engkau. Pimpin kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 15 akan kita perhatikan mulai ayat 11 sampai dengan ayat 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 akan saya bacakan, demikian bunyinya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambilkanlah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan gambar berikut ini ya. Ya. Ada yang tahu di antara kita siapa gambar ini? Orang ini bernama Henry Ford. Saya tidak ingin menyoroti reputasinya yang luar biasa, saudara. Sebenarnya dialah yang menjadi pemilik perusahaan mobil Ford. Dan dia juga membangun satu lembaga beasiswa, lembaga pendanaan, lembaga sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, saudara, satu hal yang ingin saya komentari berkaitan dengan Henry Ford ini adalah kalimatnya, saudara. Salah satu kalimat yang terkenal adalah ini. Kalau saya terjemahkan secara bebas jadinya, bagi saya, semua orang yang datang kepada saya itu sama. Entah dia berasal dari Sing Sing atau dari Harvard, semuanya sama. Kita itu membayar atau menggaji orang itu. Orang itu dalam kondisi sekarang, bukan orang itu dengan masa lalunya. Nah, saudara, tema kita akan apa? Love the person, not the talent. Jadi, saudara, menurut saudara, apakah yang dilakukan Henry Ford ini sesuai dengan tema kita atau tidak? Nah, ini nanti jadi bahan perenungan kita. Saya berharap kita bisa menemukan jawabannya juga melalui apa yang akan kita renungkan bersama. Nah, mungkin untuk kita yang belum tahu, kenapa kok Henry Ford itu mengatakan entah itu dari Sing Sing atau dari Harvard. Sing Sing itu apa sih? Harvard itu apa? Mungkin kalau Harvard sih kita tahu, saudara ya, itu sebuah universitas. Tapi Sing Sing mungkin sesuatu yang asing bagi kita. Karena itu saya mengajak kita memperhatikan gambar berikut ini, saudara. Yang atas itu adalah Sing Sing, ya. Dikenal dengan julukannya Old Hellhole, lubang neraka tua. Itu Sing Sing. Nah, mungkin sebagian kita sudah bisa menebaknya karena dari namanya Sing Sing Correctional Facility itu merujuk kepada sebuah penjara. Ya, penjara yang dibangun di dekat daerah yang bernama Sing Sing di Amerika. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Henry Ford, saudara, mengatakan, aku nggak peduli dengan masa lalu seseorang.
Yang aku pedulikan adalah orang itu saat ini. Aku nggak peduli kamu masa lalumu itu dari penjara Sing-Sing, lulusan Sing-Sing, alumni atau dengan julukan narapidana, atau kamu itu alumni Harvard. Aku nggak peduli. Yang aku pedulikan adalah kamu saat ini. Luar biasa ya saudara ya. Tetapi saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dan apa sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan tentang mengasihi seseorang itu? Saya mau mengajak kita memikirkan bagaimana cara kita mengasihi orang, bukan mengasihi talentanya. Saya berharap dengan perenungan ini kita lebih mampu untuk mengasihi orang, bukan talentanya. Ya, saudara, untuk bisa melakukan tema kita, menerapkan tema kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan paling tidak 3 langkah ini, saudara. Langkah pertama supaya kita bisa mengasihi seseorang, itu adalah kita harus mengingat anugerah Tuhan. Ingatlah anugerahnya. Itu yang pertama, saudara. Ini adalah satu hal yang sangat mendasar kalau kita ingin belajar untuk mengasihi seseorang itu karena orang itu, bukan karena talentanya. Mengasihi seseorang karena personnya, karena orang itu, dibandingkan dengan mengasihi seseorang karena talentanya, itu begini saudara, saya berikan gambaran begini. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, aku cinta kamu. Tetapi sebenarnya yang dia inginkan, yang dia ingin nikmati, bukanlah momen-momen bersama dengan kita. Dia kalau bersama dengan kita tidak merasa nyaman. Tapi kalau pergi dengan kita, ketika naik mobil pribadi kita, ya, dia tinggal di rumah pribadi kita yang mewah, nah, dia merasa nyaman. Jadi sebenarnya ketika dia mengatakan aku cinta kamu, itu dia bukan mencintai kita secara pribadi. Bukan mencintai personality kita. Bukan mencintai diri kita apa adanya. Tetapi mencintai milik-milik kita pribadi. Nah, saudara, kalau kita dalam posisi orang yang dicintai dengan cara seperti itu, kira-kira ilfil enggak? Kita bisa sakit hati kan? Kita merasa dimanipulasi. Kita merasa dimanfaatkan oleh orang itu. Itulah sebabnya, saudara. Kita harus belajar untuk mengasihi seseorang berdasarkan orang itu sendiri. Bukan berdasarkan apa yang ada pada diri orang itu. Dan untuk bisa melakukan semuanya itu, kita harus mengingat anugerah Tuhan. Saudara, orang yang mencintai sesamanya berdasarkan apa yang dimilikinya, itu nyata di dalam pribadi dari si sulung. Si sulung itu bukan memperhatikan si bungsu adiknya berdasarkan kondisi adiknya itu pada saat tersebut, pada saat itu. Tetapi berdasarkan masa lalunya, berdasarkan apa yang sudah diperbuatnya, dan sebagainya. Nah, apa sebenarnya yang membuat si sulung menjadi seperti itu? Apa yang membuat si sulung tidak bisa menerima keberadaan adiknya? Karena si sulung tidak menghayati anugerah dari Tuhan, anugerah yang diterimanya. Dalam hal ini, saudara,
anugerah yang diterima dari bapaknya. Si sulung tidak bisa terima, saudara. Dia lebih menganggap anugerah itu sebagai upah. Dia tidak menghayati apa yang didapatkan dari bapaknya itu sebagai sebuah anugerah, tetapi sebagai upah. Sehingga sebenarnya dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai budak. Kalau kita memperhatikan di dalam respon si sulung itu, dia mengatakan sekalipun dia tinggal di dalam rumah bapaknya, saudara, dia berkata, aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Dan juga perhatikan saudara, dia tidak pernah bersukacita dengan sahabat-sahabatnya karena bapaknya itu belum pernah memberikan seekor kambing. Bandingkan saudara, adiknya mendapatkan lembu tambun. Kalau di ayat ayat sebelumnya saudara dijelaskan lembu tambun itu diberi definite artikel ya. Di dalam ayat 23 bapaknya itu berkata, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sehingga para pegawainya itu tidak bingung lagi, ini anak lembu yang mana yang harus diambil. Karena ada definite artikel di sana ya. Anak lembu tambun itu. Sudah ada anak lembu tambun yang memang dipersiapkan untuk acara-acara besar. Atau ada penafsir juga yang mengatakan anak lembu tambun itu memang dipersiapkan untuk disembelih pada saat si bungsu ini kembali. Nah, saudara, si sulung ini tidak berani mengutak-utik harta benda ayahnya. Padahal ayahnya, prinsip ayahnya itu berkata, dijelaskan di dalam ayat 31, kepunyaanku, kata si ayah ya, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si sulung hidup di rumah bapaknya yang penuh dengan anugerah itu, tapi tidak melihat anugerah itu, tidak bisa menikmati anugerah itu. Sehingga pada akhirnya saudara, si sulung itu juga sulit memperlakukan orang berdasarkan anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita mau belajar mengasihi seseorang berdasarkan orang itu, keberadaan orang itu sendiri, maka kita harus belajar untuk mengingat bagaimana anugerah Tuhan itu sudah terjadi pada kita. Ketika kita sendiri menyadari bahwa aku telah menerima anugerah Tuhan, kita akan lebih mudah untuk berkata, engkau pun boleh menerima anugerah Tuhan. Sebab aku juga menerima anugerah Tuhan. Berikutnya saudara, untuk bisa mengasihi seseorang berdasarkan keberadaan orang itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia miliki, talentanya, kemampuannya, dan sebagainya, kita harus belajar melihat fokus pada pertobatannya. Saudara, apa yang dilihat si bungsu? Maksud saya, apa yang dilihat oleh si sulung bukanlah pertobatan dari si bungsu. Apa yang dilihat si sulung adalah masa lalu dari si bungsu. Si sulung memberikan satu penghakiman dengan melihat masa lalu dari si bungsu ini. Memang tidak mudah, saudara, untuk menerima orang yang bertobat. Tidak mudah untuk fokus melihat pada pertobatan seseorang.
seringkali kita tergoda untuk melihat hal-hal yang sebelum orang itu bertobat. Contoh, saudara. Kalau misalnya di dalam ibadah kita hadir orang baru. Dan biasanya kalau di kebaktian pemuda kan ada newcomer seperti itu, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita kan ya. Kalau di ibadah sebelum ibadah online begitu, kalau ibadah di gedung gereja, biasanya di akhir dari ibadah itu, setelah ibadah selesai, kita ada prosesi penyambutan dan sebagainya. Nah, saudara misalnya di dalam prosesi penyambutan, kemudian kita undang anak yang baru, pemuda yang baru datang ini, baru pertama kali datang, kita undang untuk maju ke depan. Saudara, lalu si pemuda ini malu, udah nolak, nggak mau. Lalu kita mengkondisikan dia, enggak apa-apa, maju aja, enggak bakalan digigit, ini pengurusnya baik-baik kok, dan sebagainya, saudara. Nah, setelah itu akhirnya si pemuda ini maju. Nah, saudara, pada waktu maju, ketika perkenalan dan sebagainya, singkat cerita, kita tahu bahwa dia itu ternyata alumni Medaeng, saudara. Wah, kebetulan yang memimpin penyambutan jemaat baru pada saat itu agak kepo, saudara. Lalu dia bertanya, kok bisa masuk Medaeng, gimana ceritanya? Kena kasus apa? Lalu dia menjawab sambil tertunduk, kasus pencurian. Saudara, kalau itu terjadi, kira-kira berapa banyak di antara kita yang minggu berikutnya kalau datang beribadah dan ada pemuda ini tidak mewaspadai secara ekstra dompetnya, tasnya. Siapa yang masih bisa tersenyum dengan ramah, menyambut dengan ramah, dan ngomong, give me 5, vlog, dan sebagainya. Saudara, ya saya sangat mengapresiasi kalau ada di antara kita yang masih bisa menyambut dengan penuh sukacita. Karena memang seharusnya seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan di sini memang tidak mudah, saudara. Tetapi saudara, kalau di awal, kalau sebelumnya kita sudah mengingat anugerah Tuhan yang tercurah atas hidup kita, hal itu akan memudahkan kita untuk belajar fokus pada pertobatannya. Mari kita lihat, apakah dia bertobat dengan sungguh-sungguh atau tidak. Fokuslah pada pertobatannya itu. Nah, saudara, apa yang dilakukan si sulung yang membuat dia sulit untuk menerima si bungsu? Adalah karena dia tidak mau melihat pertobatannya. Dia lebih fokus pada dosa, pada kesalahan yang sudah dilakukan si bungsu. Saudara, ketika ini terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan kesulitan untuk mengasihi seseorang berdasarkan keberadaan orang itu sendiri, berdasarkan jati diri dari orang itu sendiri. Kita akan sulit juga untuk melakukan hal yang ketiga. Yang ketiga adalah maksimalkan potensinya. Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, kita itu akan dengan sukacita melihat orang itu menjadi berkembang. Ini juga menjadi nasihat bagi kita yang sedang memiliki relasi dengan lawan jenis, sedang punya pacar dan sebagainya. Saudara, perhatikan ini.
Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan mendukung orang itu untuk berkembang. Begitu pula sebaliknya. Saya pikir ini adalah salah satu parameter yang penting kalau kita ingin melihat apakah orang itu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh atau tidak. Betapa tragisnya saudara kalau di dalam gereja kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ngomongnya mengasihi, tetapi ketika ada orang ingin berkembang kita sikut. Kita ngomong aku mengasihi engkau, tetapi kita tidak pernah memberi kesempatan pada orang itu untuk memperbaiki diri. Saudara, adalah satu hal yang memprihatinkan. Kalau kita misalnya ketemu dengan orang yang ikut di dalam persekutuan kita. Tetapi ketika kita tahu orang itu ingin melayani, kita memandang sebelah mata pada orang itu. Bukan begitu seharusnya, saudara. Kalau kita memang mau mengasihi seseorang, kita harus memfasilitasi. Kita ambil bagian di dalam memaksimalkan potensi orang itu. Oke, kalau kamu mau menjadi WL, ayo, aku dukung. Kita carikan cara, saudara. Kalau kita menjadi pengurus, mungkin di dalam jajaran kepengurusan kita perlu memikirkan bagaimana memfasilitasi orang-orang yang ingin menjadi pelayan Tuhan dalam bidang worship leader supaya bisa menyanyi dengan baik. Mungkin kita perlu membuka kelas kursus vokal. Supaya orang-orang ini terfasilitasi. Itu bukti dari bahwa kita mengasihi orang itu. Jangan kemudian kalau ada orang yang sedang ingin melayani menjadi WL dan kemudian kita merasa suaranya kurang pas, kita sinisi orang itu, bahkan kemudian kita coret namanya dari daftar WL dan kemudian kita tidak memfasilitasi apa-apa. Kita membuang orang itu. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, kita sebenarnya bukan sedang mengasihi orang itu. Kita sedang menginginkan talenta orang itu saja, bukan orangnya. Begitu talenta yang kita inginkan tidak kita dapat, kita depak orangnya. Saudara, mengasihi itu berarti memberikan kesempatan untuk orang itu berkembang. Berita inilah saudara yang ingin disampaikan Kristus melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak memberi kesempatan. Tidak memfasilitasi orang-orang untuk datang semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi orang. To love the person, not the talent. Saudara, biarlah kita belajar membangun satu sikap hidup. Membangun satu ingatan-ingatan yang terus-menerus terhadap anugerah demi anugerah Tuhan yang kita rasakan. Biarlah kita belajar membiasakan diri untuk melihat fokus pada pertobatan seseorang. Bukan pada masa lalunya. Dan kemudian hal ketiga, mari kita belajar untuk memaksimalkan potensi orang yang kita kasihi itu. Bukan menendang dia,
bukan mengikut dia. Kalau memang menurut kita orang itu tidak qualified, mari kita carikan cara supaya orang itu menjadi qualified. Mari kita fasilitasi sehingga orang itu bisa berkembang dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, puji nama Tuhan atas firman yang sudah disampaikan. Kita boleh belajar untuk kita boleh punya satu sikap hidup yang lebih baik. Kita boleh menghargai orang yang memang benar-benar ada di sekitar kita, di sekeliling kita, untuk menghargai, untuk mencintai orangnya. Bukan apa yang akan dia lakukan dan apa yang sudah dia lakukan di belakang. Tapi kita hadir di tengah-tengah kehidupannya, dan kehadiran dia ada di dalam kehidupan kita itu kita syukuri. Kita benar-benar mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah satu anugerah Tuhan. Kalau dipikir-pikir itu adalah satu anugerah Tuhan buat hidup kita. Kita boleh dikasih kesempatan untuk melayani, dan kita boleh dikasih kesempatan untuk membuat orang itu menjadi lebih baik. Itu adalah sebuah opportunity yang sangat bagus buat kita boleh melayani sesama kita. Yuk kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan apa yang sudah ada tadi, apa yang sudah diberikan tadi. Kita sambil nyanyikan lagu berikanku hatimu Tuhan. Kita mau minta hati Tuhan supaya bertahta dalam hati kita dan mengubah hati kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tua yang Di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, melihat mereka dengan mata-Mu Tuhan, mata yang penuh
dengan belas kasihan. Bukan mata yang menghakimi, bukan mata yang menindas, tetapi mata yang mengangkat, mata yang memeluk, bukan mata yang menolak. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki langkah kaki seperti kaki-Mu, yang mau melangkah untuk melayani sesama, mendekat kepada sesama yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan dukungan. Sehingga dengan demikian kami belajar mengasihi orangnya Tuhan, bukan mengasihi talentanya. Tolong kami Tuhan, karena sesungguhnya dengan cara itulah Engkau juga mengasihi kami. Siapa kami Tuhan di hadapan-Mu? Apa kemampuan kami di hadapan-Mu? Apa kelebihan kami? Apa kehebatan kami? Engkau tidak memandang semuanya itu. Karena semuanya itu tidak ada artinya di hadapan-Mu. Engkau hanya memandang kami sebagai orang berdosa dan melimpahi kami dengan anugerah. Karena itu kami mohon supaya Engkau juga berkenan melimpahkan anugerah-Mu atas kami, supaya kami mampu melihat orang lain dengan penuh belas kasihan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan imam rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita kembali menyatukan hati dan kita akan bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, di dalam kesempatan hari ini, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Di tengah-tengah terpaan pandemi COVID-19 ini, bukan suatu hal yang mudah Tuhan, untuk anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan. Karena itu kiranya Engkau tolong, supaya anak-anak-Mu ini tetap memiliki daya juang di dalam mendapatkan pekerjaan. Kalaupun mereka harus merintis satu usaha secara mandiri, kiranya Engkau juga tolong memberikan kreativitas supaya bisa menemukan bidang usaha yang sesuai dengan dirinya. Sehingga anak-anak-Mu ini juga bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi mengalami pergumulan di tempat kerjanya, kiranya Engkau juga tolong supaya anak-anak-Mu ini juga tetap bisa bekerja secara maksimal. Entah harus masuk kantor, entah harus kerja dari rumah, kiranya Engkau tolong mereka Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini menjadi saluran berkat melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih kuliah Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang tolong, baik yang akan masuk kuliah di semester depan ini Tuhan, maupun mereka yang sedang menjalani perkuliahan, ataupun mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ini di dalam tahapan mereka masing-masing. Kiranya Engkau anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab yang mereka emban Tuhan, supaya melalui perkuliahan anak-anak-Mu ini pun
mereka boleh memuliakan Engkau. Tak lupa kami juga berdoa untuk pelayanan GKI Residen Sudirman. Sebagai generasi muda dari GKI Resut ini Tuhan, kiranya Engkau juga tolong kami untuk berkiprah secara maksimal bagi kemuliaan-Mu melalui pelayanan-pelayanan di GKI Resut ini. Kami berdoa supaya kepengurusan pemuda saat ini juga bisa terus melakukan koordinasi dan inovasi dalam melakukan pelayanan, dalam mengembangkan pelayanan yang ada, supaya dengan demikian keberadaan pemuda semakin dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar, semakin dirasakan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami juga mau berdoa untuk kondisi kesehatan anak-anak-Mu Tuhan, khususnya pemuda GKI Residen Sudirman, kiranya Engkau tolong supaya kondisi kesehatan anak-anak-Mu ini juga boleh terjaga. Tolong kami sebagai orang-orang muda supaya kami tidak jumawa Tuhan. Kami tidak menyombongkan diri dengan kondisi fisik kami yang masih muda, sehingga kemudian kami mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Lalu kemudian pada akhirnya kami menjadi OTG dan menjadi karier bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya dengan disiplin menjaga kesehatan kami melakukan dan menerapkan protokol kesehatan bagi diri kami sudah memberikan kontribusi bagi kesehatan bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mempedulikan pergumulan kami, Engkau juga mendengarkan seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan nats persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari teman-teman kita bersama-sama kita nyanyikan satu lagu sambil mengiringi persembahan kita. Persembahan nanti bisa diberikan melalui transfer bank sesuai yang ada di screen kalian. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari,
Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, apa yang kami punya ya Bapa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala bimbingan-Mu, untuk segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ini Tuhan, apa yang kami akan persembahkan ini Tuhan, biarlah ini boleh harum di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan ini sesuai dengan apa yang ada dalam hati kami ya Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik dan dapat menjadi dampak yang baik pula ya Bapa untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati gereja ini ya Bapa. Biarlah gereja ini Bapak ya Bapa boleh benar-benar menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan di tengah masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, sambil kita benar-benar mempraktekkan ya apa yang sudah tadi kita dapatkan, sikap hidup yang baik yang boleh kita dapatkan. Kita boleh benar-benar mengasihi orang bukan cuma karena tindakannya aja atau masa lalunya aja gitu ya. Tapi kita benar-benar mau melayani sesama kita. Kita mau benar-benar menjadikan hidup ini benar-benar menjadi sebuah ibadah gitu ya, untuk kita benar-benar mengasihi orang, menghargai orang, mencintai orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita sama-sama naikkan satu pujian, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa